Jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan hakmu, terutama jika benda itu sudah memilih tuannya sendiri. Dan inilah alasan kenapa kutukan sebuah pusaka lebih abadi daripada nyawa manusia. Selamat datang kembali di Zona Gaib, tempat di mana tradisi kuno dan dunia gaib bertemu dalam sebuah harmoni yang mengerikan. Kisah ini adalah tentang Saka, seorang pemuda yang telah lama meninggalkan akarnya demi gemerlap kehidupan kota besar. Baginya, desa kelahirannya di pedalaman Kalimantan hanyalah kenangan masa kecil yang pudar, sebuah tempat terbelakang yang ingin ia lupakan. Namun, takdir memiliki rencana lain. Kabar kematian kakeknya, satu-satunya kerabat yang tersisa, memaksanya untuk kembali. Perjalanan pulang itu sendiri sudah terasa seperti sebuah ujian. Setelah penerbangan panjang, ia harus menempuh perjalanan berjam-jam dengan perahu kelotok, menyusuri sungai keruh berwarna coklat yang di kedua sisinya dipagari oleh hutan lebat yang seolah tak berujung. Udara terasa berat dan lembab, penuh dengan suara-suara aneh dari makhluk tak terlihat yang bersembunyi di balik dedaunan raksasa. Tidak ada sinyal ponsel, tidak ada koneksi ke dunia luar. Saka merasa terisolasi, terasing, dan sudah tidak sabar untuk segera pergi dari tempat ini. Desa leluhurnya adalah potret masa lalu yang membeku. Rumah-rumah panggung dari kayu ulin berdiri kokoh, dihubungkan oleh jembatan-jembatan papan. Aroma asap kayu bakar dan tanah basah menyambutnya. Para tetua desa menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara duka dan kewaspadaan. Kakeknya ternyata bukan sekadar warga biasa. Beliau adalah juru kunci desa, sang penjaga tradisi dan pusaka-pusaka leluhur. Setelah upacara pemakaman yang sederhana, seorang tetua adat membawa Saka ke dalam rumah panggung peninggalan kakeknya. Ruangan itu remang-remang, dipenuhi aroma dupa dan minyak kelapa. Sang tetua kemudian menunjuk ke sebuah peti kayu jati yang terukir rumit di sudut ruangan. Itulah satu-satunya warisan yang ditinggalkan untuk Saka. Saka, yang dalam benaknya sudah menghitung-hitung harga tanah dan rumah yang bisa ia jual, membuka peti itu dengan sedikit rasa kekecewaan. Tidak ada emas atau berlian. Di dalamnya terbungkus berlapis-lapis kain kuning yang sudah usang, terbaring sebuah benda. Sebuah keris. Bukan keris biasa. Bilahnya tidak bergelombang seperti keris Jawa, melainkan lurus dan kokoh dengan warna hitam pekat yang pekat. Permukaan bilahnya memiliki pamor yang aneh, bukan seperti gambar awan atau beras, melainkan seperti sisik-sisik ular yang halus dan berkilauan saat terkena cahaya temaram. Sarung kayunya terbuat dari kayu hitam yang berat dan gagangnya diukir dengan detail mengerikan, membentuk kepala seekor ular sendok yang sedang siaga dengan dua batu merah kecil sebagai matanya. "Itu Kiai Ular Ireng," bisik sang tetua adat, pusaka penjaga desa. Menurutnya, pusaka itu tidak boleh meninggalkan desa ini. Sebagai satu-satunya keturunan sang juru kunci, kini tugas untuk merawat dan menjaganya jatuh ke tangan Saka. Saka hanya tersenyum tipis. Dalam pikirannya, ia tidak melihat sebuah benda sakral. Ia melihat sebuah artefak antik yang bernilai jutaan rupiah di pasar kolektor. Menjaganya di desa terpencil ini sungguh sebuah kesia-siaan. Ia akan membawanya pulang ke kota dan menjualnya.
Malam itu, saat ia memegang keris itu di tangannya, merasakan hawa dingin yang aneh dari logamnya. Angin di luar rumah tiba-tiba bertiup kencang, membuat obor-obor di desa bergoyang liar. Dari kedalaman hutan di seberang sungai terdengar suara-suara yang ganjil. Dan di sudut ruangan yang gelap, Saka bersumpah ia mendengar suara desisan pelan. Sangat pelan, seperti suara ular yang sangat besar. Namun ia tak melihat apapun. Ia mengabaikannya, menganggapnya hanya suara angin atau hewan malam biasa. Ia sudah membulatkan tekad, subuh nanti sebelum ada yang bangun, ia akan pergi membawa Kiai Ular Ireng bersamanya. Ia memasukkan pusaka itu ke dalam tas ransalnya yang modern, sebuah pemandangan yang kontras dan terasa salah. Ia tidak sadar, dengan memasukkan pusaka itu ke dalam tasnya, ia tidak hanya mengemas sebilah besi tua, ia telah membangunkan sang penjaga yang telah tertidur selama puluhan tahun. Ia telah mengundang kutukan untuk ikut dalam perjalanannya. Saka tidak menunggu matahari terbit sepenuhnya. Di bawah cahaya fajar yang keabu-abuan, saat kabut tebal masih menggantung rendah di atas permukaan sungai, ia menyelinap keluar dari rumah panggung itu. Ransal di punggungnya terasa berat dan dingin secara tidak wajar, seolah Kiai Ular Ireng di dalamnya menyerap semua kehangatan di sekitarnya. Ia berhasil menemukan seorang pemilik perahu tua yang bersedia mengantarkannya ke kota pelabuhan terdekat dengan bayaran beberapa kali lipat. Pak tua itu menatap Saka dengan pandangan curiga, melihat pemuda kota itu terburu-buru seolah dikejar sesuatu. "Anak muda, hutan ini punya mata dan sungai ini punya telinga. Jangan membawa apa yang bukan milikmu," katanya pelan sebelum menyalakan mesin perahu yang berisik. Saka hanya mengangguk, mengabaikan nasihat itu sebagai omong kosong orang tua. Perjalanan menyusuri sungai terasa mencekam. Hutan lebat di kedua sisi seolah membentuk terowongan hijau gelap yang siap menelannya bulat-bulat. Kabut perlahan menipis, namun udara tetap terasa dingin dan menekan. Hanya ada suara mesin perahu yang memecah keheningan. Sekitar 1 jam perjalanan, mesin perahu tiba-tiba batuk-batuk lalu mati. Keheningan yang datang setelahnya begitu total dan memekakkan telinga. Di tengah keheningan itulah Saka mendengarnya lagi. Suara desisan. Kali ini lebih jelas datang dari arah tepian hutan yang rimbun. Bukan desisan ular biasa, melainkan suara berat dan bergaung seolah berasal dari paru-paru raksasa. Pak tua pemilik perahu mulai merapalkan doa-doa dalam bahasa daerah yang tidak dimengerti Saka. Wajahnya pucat. Saka mulai merasa cemas. Ia mencondongkan tubuhnya menatap permukaan air sungai yang coklat dan tenang. Saat itulah ia melihatnya. Di bawah permukaan air, tidak jauh dari perahu, ada sebuah sosok. Sosok itu berdiri tegak di dasar sungai, namun tingginya menjulang hingga hampir mencapai permukaan. Sosok seorang pria, atau lebih tepatnya bayangan seorang pria. Ia mengenakan pakaian perang tradisional Dayak, lengkap dengan ikat kepala. Namun seluruh tubuhnya terbuat dari bayangan hitam yang beriak. Ia tidak bergerak, hanya berdiri diam, menatap lurus ke arah perahu, menatap lurus ke arah Saka. Dan matanya adalah satu-satunya yang bercahaya. 2 titik kuning yang menyala seperti bara dengan pupil vertikal seperti mata ular. Nafas Saka tercekat, jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia tidak bisa berteriak. Ia hanya bisa menatap balik ke dalam mata yang penuh dengan kebencian abadi itu. Itu adalah sang penjaga Kiai Ular Ireng. Ia tidak lagi bersembunyi di sudut ruangan atau di kedalaman hutan. Ia menempahkan dirinya. Tiba-tiba, mesin perahu kembali menyala dengan raungan keras, seolah ikut terkejut.
Pak tua itu tanpa berkata apa-apa, langsung memutar gas sekencang-kencangnya, membuat perahu melesat maju. Saka memberanikan diri melirik ke belakang. Sosok di dalam air itu masih di sana, tidak bergerak. Hanya tatapan matanya yang dingin terus mengikutinya hingga perahu berbelok di tikungan sungai dan sosok itu hilang dari pandangan. Sisa perjalanan dihabiskan dalam keheningan yang tegang. Saka mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah trik cahaya, pantulan aneh, atau otaknya yang kelelahan sedang berhalusinasi. Tapi ia tahu itu bohong. Dingin yang menjalari tulang punggungnya terasa terlalu nyata. Akhirnya, mereka tiba di kota pelabuhan kecil. Saka membayar Pak tua itu dengan tangan gemetar dan segera mencari penginapan murah untuk menenangkan diri sebelum melanjutkan perjalanan ke bandara besok. Ia membanting pintu kamar penginapan yang pengap, melempar ranselnya ke atas kasur. Ia merasa sedikit lega, telah berhasil keluar dari hutan terkutuk itu. Namun, saat ia duduk di tepi kasur, ia merasakan sesuatu yang aneh. Kasur di tempat ranselnya diletakkan terasa hangat. Bukan hangat biasa, tapi hangat yang demam, seolah ada sesuatu yang hidup dan bernafas di dalam ranselnya. Dengan rasa takut yang mulai merayap kembali, ia membuka resleting ransel itu. Kiai ular ireng terbaring di antara pakaiannya. Gagang kepala ularnya tampak lebih gelap, dan dua mata merahnya seolah memancarkan cahaya redup. Bilahnya yang hitam legam kini terasa hangat saat disentuh. Dan dari dalam ransel tercium aroma aneh yang samar. Aroma tanah basah, anyir darah, dan bau khas ozon sebelum badai petir. Saka sadar dengan ngeri, ia mungkin telah berhasil meninggalkan desa itu, tapi ia tidak pernah benar-benar pergi sendirian. Ia telah membawa kutukan itu bersamanya, dan kini ia terjebak di dalam sebuah kamar kecil bersama pusaka yang hidup dan penjaganya yang marah. Saka mencoba memejamkan mata, tapi tidur adalah hal yang mustahil. Setiap derit kayu penginapan atau suara cecak di dinding membuatnya tersentak. Gambar sosok di dalam sungai dan mata kuningnya yang menyala terus berbayang di kelopak matanya. Ia menyalakan televisi, mencoba menenggelamkan pikirannya dalam suara bising acara tengah malam, tapi usahanya sia-sia. Hawa di dalam kamar terasa semakin aneh. Udara yang tadinya hanya pengap, kini terasa berat dan lembab, persis seperti udara di tengah hutan. Bau dari dalam ranselnya semakin kuat, menyebar ke seluruh ruangan. Bau tanah basah, daun busuk, dan sesuatu yang amis dan reptilian, seolah sepotong hutan telah ikut masuk ke dalam kamarnya. Lalu, desisan itu kembali. Suara itu datang dari sudut tergelap di kamarnya, di dekat lemari kayu tua. Saka membeku, matanya terpaku pada kegelapan itu. Ia meraih botol air mineral di meja, siap melemparkannya jika ada sesuatu yang muncul. Tidak ada apa-apa. Tapi suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seolah berasal dari bawah tempat tidurnya. Dengan jantung berdebar kencang, Saka memberanikan diri untuk melongok ke bawah kolong tempat tidur. Hanya ada debu dan kegelapan. Ia bangkit dengan cepat, punggungnya menempel ke dinding, matanya menyapu seluruh ruangan dengan panik. Saat itulah ia melihat ranselnya. Ransel itu bergerak sedikit, sangat sedikit, seperti ada sesuatu di dalamnya yang baru saja menggeliat. Kain ransel itu menegang sesaat, lalu kembali kendur. Ia menatap benda itu dengan ngeri. Kiai ular ireng bukan hanya hangat, benda itu hidup. Tiba-tiba terdengar suara garukan pelan di pintu kamarnya. Seperti kuku panjang yang diseret di permukaan kayu. Ia menahan nafas. Siapa yang ada di luar sana tengah malam begini? Ia mendekati pintu dengan langkah seperlahan mungkin. Ia tidak berani melihat dari lubang intip. Ia hanya menunduk, melihat ke celah di bawah pintu. Di sana, di lorong penginapan yang seharusnya kosong, ia melihat bayangan. Sebuah bayangan kaki yang tidak wajar, terlalu besar dan bentuknya aneh. Bayangan itu diam, berdiri tepat di depan pintunya.
Keringat dingin membasahi dahi Saka. Ia mundur perlahan, menjauhi pintu. Ia terjebak. Sesuatu yang mengerikan ada di luar, dan sesuatu yang hidup ada di dalam tasnya. Ia tidak bisa lari. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, suara garukan itu berhenti. Bayangan di bawah pintu juga lenyap. Saka menunggu, telinganya menajam, mendengarkan setiap suara. Hening. Apakah ia sudah pergi? Didorong oleh campuran rasa takut dan penasaran yang bodoh, ia membuka kunci pintu dengan sangat perlahan dan membukanya sedikit. Lorong penginapan itu remang-remang dan kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ia menghela napas lega. Mungkin hanya tikus atau kucing. Namun, saat ia hendak menutup pintu, matanya menangkap sesuatu di lantai ubin yang kusam itu. Sesuatu yang membuat darahnya serasa membeku. Jejak kaki. Sebuah jejak kaki basah berlumpur berbentuk seperti telapak kaki manusia, namun dengan jari-jari yang terlalu panjang dan runcing. Jejak itu hanya ada satu, tepat di depan pintu kamarnya. Seolah sosok itu melangkah dari dunia lain, menginjakkan satu kakinya di depan pintu kamar Saka, lalu lenyap kembali. Lumpur yang menempel di ubin itu masih basah dan berbau sama seperti bau di kamarnya, bau hutan. Saka membanting pintu dan menguncinya berlapis-lapis. Kepanikannya mencapai puncak. Ini bukan lagi sekedar penampakan atau perasaan aneh. Ini nyata. Penjaga itu telah melacaknya. Ia bisa mendatanginya kapanpun ia mau. Ia bisa menyentuhnya. Dengan gemetar, ia kembali menatap ransel di atas kasur. Wajahnya pucat pasi karena sebuah kesadaran. Ia tidak bisa menjual benda ini. Tidak akan ada kolektor yang mau membeli sebuah keris yang datang dengan paket seorang penjaga gaib yang bisa muncul di mana saja. Ia juga tidak bisa menyimpannya. Hanya ada satu pilihan. Ia harus membuangnya. Ia harus menyingkirkan Kiai Ular Ireng sejauh mungkin. Besok pagi, ia tidak akan pergi ke bandara. Ia akan pergi ke laut. Ia akan melemparkan pusaka terkutuk itu ke bagian laut yang paling dalam, menenggelamkannya selamanya bersama dengan kutukannya. Itu rencananya. Sebuah rencana yang lahir dari keputusasaan, sebuah rencana yang akan memicu kemarahan sang penjaga ke tingkat yang belum pernah ia bayangkan. Pagi harinya, Saka tidak membuang waktu, ia bahkan tidak sarapan. Wajahnya pucat dan matanya merah karena tidak tidur semalaman. Ia menyewa sebuah ojek dan langsung menuju dermaga nelayan, tempat perahu kecil disewakan untuk memancing. Alasannya, ia ingin pergi memancing sendirian untuk menenangkan pikiran. Sang nelayan menatapnya dengan aneh. Melihat pemuda kota itu tidak membawa alat pancing sama sekali. Tapi ia tidak berkomentar. Uang sewa yang ditawarkan Saka lebih dari cukup untuk membuatnya tutup mulut. Saka mengarahkan perahu itu menjauhi daratan menuju laut lepas. Langit yang tadinya cerah kini mulai diselimuti awan kelabu yang bergerak cepat. Pertanda cuaca akan memburuk. Angin bertiup semakin kencang, membuat ombak menjadi lebih besar. Tapi Saka tidak peduli. Semakin jauh, semakin dalam, semakin baik. Setelah sekitar 30 menit, saat daratan sudah tampak seperti garis tipis di cakrawala, ia mematikan mesin. Perahu kecilnya terombang-ambing di atas ombak yang bergelura. Inilah tempatnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka ranselnya dan mengeluarkan Kiai Ular Ireng. Pusaka itu terasa sangat dingin di tangannya, dingin yang menusuk tulang. Gagang kepala ularnya seolah menatapnya dengan mata merahnya yang kusam, seolah mencemooh usahanya. "Aku tidak mau berurusan denganmu lagi," desis Saka pada benda mati itu. "Tempatmu di dasar laut."
Ia mengangkat keris itu tinggi-tinggi, bersiap melemparkannya sekuat tenaga. Tepat saat itu, langit di atasnya tiba-tiba menjadi gelap gulita, seolah matahari padam. Angin berhenti berhembus. Laut yang tadinya bergelora mendadak menjadi tenang seperti kaca. Keheningan total kembali menyelimuti segalanya, persis seperti saat di sungai kemarin. Keheningan sebelum teror. Saka membeku, keris masih di tangannya. Ia melihat ke sekelilingnya. Air laut di sekitarnya yang tadinya biru, kini berubah menjadi hitam pekat. Dan di dalam keheningan itu, ia mendengar suara. Bukan desisan, kali ini sebuah suara berat dan dalam yang sepertinya datang dari segala arah sekaligus. Dari langit, dari laut, dari dalam kepalanya sendiri. Kembalikan. Suara itu bukan dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah manapun. Itu adalah bahasa kuno yang tidak ia kenali. Tapi entah bagaimana Saka mengerti artinya dengan sempurna. Ia menatap permukaan laut yang hitam. Sesuatu mulai muncul dari kedalaman. Bukan sosok bayangan seperti kemarin. Kali ini wujudnya lebih nyata, lebih mengerikan. Dari dalam air muncul sebuah kepala raksasa. Kepala seekor ular. Ukurannya lebih besar dari perahunya, dengan sisik-sisik hitam legam yang berkilau basah. Matanya adalah dua barak kuning yang menyala dengan pupil vertikal, penuh dengan amarah purba. Ular itu tidak sepenuhnya muncul, hanya kepalanya yang menjulang dari permukaan, menatap Saka dengan tatapan mematikan. Ini bukan ular biasa, ini adalah perwujudan fisik dari sang penjaga, perwujudan dari Kiai Ular Ireng. Lidah ular raksasa itu terjulur, bercabang dua dan mendesis, mengeluarkan aroma busuk yang memuakkan. Kau bukan tuannya. Suara itu kembali terdengar, setiap kata terasa seperti getaran gempa di dada Saka. Saka menjerit, menjatuhkan keris itu di dasar perahu. Ia merangkak mundur, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba menyalakan mesin perahu, menarik talinya berkali-kali dengan panik, tapi mesinnya mati total. Ia terjebak di tengah laut bersama monster dari legenda. Ular raksasa itu perlahan mendekatkan kepalanya ke perahu, membuat perahu kecil itu bergoyang hebat. Saka bisa melihat detail wajahnya yang mengerikan, setiap sisiknya, lubang hidungnya yang berasap, dan tatapan matanya yang tanpa ampun. Ia akan mati. Ia tahu itu. Dalam keputusasaan terakhir, matanya tertuju pada keris yang tergeletak di dasar perahu. Sebuah pikiran gila melintas di benaknya. Jika penjaga ini adalah perwujudan dari keris itu, mungkin keris itu sendiri adalah satu-satunya yang bisa menyakitinya. Itu adalah satu-satunya senjatanya. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Saka merangkak maju, meraih gagang keris yang dingin itu. Saat tangannya menyentuh gagang ukiran ular, ia merasakan sengatan energi yang aneh, seolah ada kekuatan yang mengalir ke dalam dirinya. Ia berdiri goyah di atas perahu, mengangkat Kiai Ular Ireng tinggi-tinggi, mengarahkannya pada kepala ular raksasa di hadapannya. "Pergi!" teriaknya, suaranya pecah karena ketakutan. Ular raksasa itu berhenti sejenak, matanya yang kuning menatap keris di tangan Saka. Untuk sesaat,
Ada ekspresi yang aneh di matanya. Bukan lagi amarah, tapi sesuatu yang lain. Sesuatu yang mirip pengakuan. Kemudian, ular itu membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan taring-taring raksasa yang meneteskan bisa hitam. Ia tidak akan pergi. Ia akan menyerang. Napas Saka tercekak di tenggorokannya saat ia menatap langsung ke dalam kerongkongan gelap ular raksasa itu. Waktu seolah melambat, ia bisa melihat setiap detail mengerikan. Taring-taring yang melengkung tajam, gusi hitam yang berlendir, dan hawa panas berbau busuk yang menyembur keluar menerpa wajahnya. Ia tahu ia tidak punya kesempatan. Lari sudah bukan pilihan. Melawan dengan tangan kosong adalah bunuh diri. Satu-satunya yang ia pegang adalah sumber dari semua masalah ini, keris Kiai Ular Ireng. Saat kepala ular itu melesat maju untuk menelannya, insting bertahan hidup mengambil alih. Saka tidak berpikir, ia hanya bereaksi. Ia tidak mencoba menghindar, sebaliknya, dengan teriakan putus asa, ia melompat maju mengarahkan ujung keris yang runcing itu ke depan. Serash! Ujung keris itu menancap tepat di langit-langit mulut sang ular. Terdengar suara seperti logam panas dicelupkan ke dalam air. Daging sang monster mendesis dan mengeluarkan asap hitam di titik di mana keris itu menancap. Raungan yang memekakkan telinga meledak dari makhluk itu. Bukan lagi suara gaib di dalam kepala, melainkan raungan fisik yang mengguncangkan perahu dan membuat permukaan laut bergetar. Raungan kesakitan dan keterjegutan. Darah hitam yang kental dan berbau anyir menyembur dari lukanya membasahi Saka dari kepala hingga kaki. Ular itu mengibaskan kepalanya dengan liar karena kesakitan. Saka yang masih memegang gagang keris terlempar dengan keras, tubuhnya membentur sisi perahu sebelum jatuh terjerumbab. Perahu kecil itu terombang-ambing seperti mainan di tengah amukan sang monster. Saka mengerang kesakitan, tulang rusuknya terasa retak, tapi ia masih hidup. Ia melihat ular itu menggeliat hebat di dalam air, kepalanya sesekali muncul dan tenggelam, masih meraung kesakitan. Keris itu masih tertancap di mulutnya, memancarkan cahaya hitam yang samar, seolah terus membakar daging makhluk itu dari dalam. Ternyata dugaannya benar, pusaka itu bisa melukai perwujudannya sendiri. Namun kemarahan sang penjaga kini telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Ia tidak lagi hanya ingin mengambil kembali pusakanya, ia ingin membalas dendam. Dengan satu gerakan cepat dan kuat, ular raksasa itu menghantamkan ekornya ke perahu. Kayu perahu hancur berkeping-keping. Saka terlempar ke dalam air laut yang hitam dan dingin. Rasa dinginnya menusuk dan air asin yang masuk ke hidung dan mulutnya membuatnya panik. Ia mencoba berenang ke permukaan, menggapai-gapai potongan kayu perahu untuk bertahan. Air di sekitarnya terasa kental dan berat, seolah menariknya ke dalam. Ia berhasil meraih sepotong papan kayu dan muncul ke permukaan, terbatuk-batuk, mengeluarkan air laut. Saat itulah ia melihat pemandangan yang paling mengerikan. Ular itu telah berhasil melepaskan keris dari mulutnya. Pusaka itu kini melayang di udara, beberapa senti di atas permukaan air, berputar perlahan dan memancarkan cahaya hitam. Di bawahnya, luka di mulut ular itu perlahan menutup, sembuh dengan kecepatan yang tidak wajar. Penjaga itu abadi. Ia tidak bisa dibunuh. Ular itu kini menatap Saka yang terapung tak berdaya di antara puing-puing perahu. Tatapan matanya tidak lagi hanya berisi amarah, tapi juga kepuasan yang dingin. Ia akan menikmati momen ini. Perlahan, tubuh raksasa ular itu mulai melingkari area di sekitar Saka, menciptakan pusaran air yang menariknya ke tengah. Saka mencoba berenang melawan arus, tapi tenaganya sudah habis. Ia hanya bisa pasrah saat pusaran itu menariknya semakin dekat ke kepala ular yang menunggu dengan sabar. Keris Kiai Ular Ireng masih melayang di dekat kepala ular itu, seolah menjadi saksi eksekusi mati ini.
saat Saka sudah berada tepat di hadapan sang monster, hanya berjarak beberapa meter, ia berhenti melawan. Ia menatap lurus ke mata kuning itu. Anehnya, rasa takutnya yang luar biasa kini berganti dengan semacam ketenangan yang pasrah. Ia teringat kata-kata sang tetua adat di desa. Pusaka itu tidak boleh meninggalkan desa ini. Ia teringat kata-kata sang penjaga. Kau bukan tuannya. Ia salah. Ia telah lancang. Ia telah serakah. Ia telah melanggar aturan kuno yang tidak ia pahami. Dan kini ia akan membayar harganya. Tepat saat ular itu kembali membuka mulutnya untuk yang terakhir kali, sebuah suara lain memecah keheningan. Suara perahu motor, sangat jauh tapi semakin mendekat. Dari kejauhan, sebuah perahu nelayan yang lebih besar muncul dari balik kabut, melaju kencang ke arah mereka. Ular raksasa itu berhenti, menoleh ke arah sumber suara. Di atas perahu itu berdiri sosok nelayan tua yang tadi menyewakan perahu kepada Saka, dan di sampingnya berdiri sang tetua adat dari desa. Wajahnya keras dan penuh tekad. Di tangannya ia memegang sebuah tombak tua dengan mata tombak yang terbuat dari tulang. "Penjaga!" teriak sang tetua adat. Suaranya menggema di atas lautan. "Lepaskan dia. Dia akan mengembalikan apa yang menjadi milikmu." Ular raksasa itu menoleh. Matanya yang kuning menyipit menatap perahu yang mendekat. Ia mengabaikan teriakan sang tetua adat. Urusannya adalah dengan si pencuri, pemuda lancang yang terapung tak berdaya di hadapannya. Ia kembali memfokuskan perhatiannya pada Saka. Mulutnya mulai terbuka. Namun, sang tetua adat tidak menyerah. Ia mengangkat tonggak tulangnya tinggi-tinggi dan mulai merapalkan mantra dalam bahasa Dayak kuno. Suaranya kuat dan berwibawa. Setiap suku kata diucapkannya dengan penuh keyakinan. Itu bukan mantra serangan, melainkan sebuah panggilan, sebuah permohonan kepada leluhur dan roh-roh penjaga. Saat mantra itu diucapkan, sesuatu yang aneh terjadi. Keris Kiai Ular Ireng yang melayang di udara tiba-tiba berhenti berputar. Cahaya hitamnya meredup, seolah mantra sang tetua adat memiliki otoritas atasnya. Melihat ini, ular raksasa itu menggeram marah. Ia tahu waktunya tidak banyak. Ia melesat maju untuk menelan Saka. "Sekarang anak muda!" teriak sang tetua adat, "tunjukkan penyesalanmu, minta ampun padanya." Di ambang kematian, kata-kata itu menyadarkan Saka bukan melawan, bukan pasrah, tapi memohon. Dengan sisa tenaga, terapung di air hitam, ia menempelkan kedua telapak tangannya di depan dada, meniru gerakan orang menyembah. Ia tidak tahu harus berkata apa, jadi ia hanya memejamkan mata dan berteriak dari dalam hatinya, "Maaf, aku minta maaf. Aku salah. Aku akan mengembalikannya. Aku bersumpah." Tepat saat pikirannya meneriakkan sumpah itu, taring-taring sang ular berhenti hanya beberapa senti dari wajahnya. Hawa panas dari mulutnya masih terasa, tapi ia tidak bergerak maju. Matanya yang kuning menatap Saka lekat-lekat, seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwanya, menimbang ketulusan penyesalannya. Keris Kiai Ular Ireng perlahan turun, melayang tepat di antara Saka dan sang ular. Sang tetua adat di perahu sebelah masih terus merapalkan mantranya. Ia kemudian memberi isyarat kepada Saka, "Ambil pusaka itu. Tunjukkan bahwa kau pantas menyentuhnya, bukan sebagai pencuri, tapi sebagai penitip." Dengan tubuh gemetar, Saka mengulurkan tangannya yang basah ke arah keris. Kali ini saat ia menyentuh gagangnya, tidak ada sengatan energi. Yang ia rasakan hanyalah hawa dingin yang netral.
Ia memegang pusaka itu dengan kedua tangannya, mengangkatnya dengan hormat ke arah penjaga. Ular raksasa itu menatap keris di tangan Saka, lalu menatap mata Saka. Setelah keheningan yang terasa abadi, ia perlahan menutup mulutnya. Dengan gerakan agung yang tak terduga, ia menundukkan kepalanya sedikit, seolah menerima permohonan maaf itu. Kemudian, dengan gemulai, tubuh raksasanya mulai tenggelam kembali ke dalam lautan hitam. Air di sekitarnya bergolak hebat, namun tidak lagi mengancam. Sosoknya menghilang di telam kedalaman, meninggalkan keheningan. Langit perlahan kembali cerah, dan warna laut kembali menjadi biru, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Saka akhirnya ditolong naik ke perahu nelayan. Ia menyerahkan Kiai Ular Ireng kepada sang tetua adat dengan tangan gemetar. Sang tetua menerima pusaka itu, membungkusnya kembali dengan kain kuning dengan penuh hormat. "Penjaga tidak akan memaafkan untuk kedua kalinya," kata sang tetua dengan suara datar dalam perjalanan pulang. "Kau beruntung arwah kakekmu masih melindungimu dan memberiku pertanda dalam mimpi untuk mencarimu." Saka tidak pernah kembali ke kota. Pengalaman itu mengubahnya selamanya. Ia memutuskan untuk tinggal di desa, belajar dari para tetua, dan mencoba memahami tradisi yang dulu ia cemooh. Ia tidak menjadi juru kunci berikutnya. Ia sadar ia tidak pantas. Tapi ia menjadi murid yang tekun, membantu merawat rumah dan peninggalan leluhur. Terkadang di malam hari, saat ia menatap sungai yang gelap, ia masih bisa merasakan kehadiran sang penjaga. Ia tidak lagi merasa takut, melainkan hormat. Ia tahu di kedalaman hutan dan sungai ada kekuatan-kekuatan kuno yang menjaga keseimbangan. Kekuatan yang tidak boleh diganggu oleh keserakahan manusia modern. Dan keris Kiai Ular Ireng kini aman di tempatnya, dijaga oleh tuannya yang sejati, menunggu juru kunci berikutnya yang pantas untuk mewarisinya. Saka mendapatkan kesempatan kedua, sebuah kemewahan yang tidak dimiliki banyak orang yang berani mengusik penjaga pusaka. Kisahnya adalah pelajaran pahit dari pedalaman Kalimantan, bahwa ada benda-benda yang terikat oleh sumpah dan dijaga oleh entitas yang lebih tua dari peradaban kita. Mereka bukan sekedar benda mati, mereka memiliki jiwa, kehendak, dan penjaga yang tak kenal ampun. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami ke jantung kegelapan malam ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Ingatlah selalu, hormati warisan leluhur. Karena jika tidak, mungkin suatu saat nanti, Andalah yang akan berhadapan langsung dengan penjaganya. Sampai jumpa di episode Zona Gaib selanjutnya.